Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Rahmita dengan NPM 2023-2010-0687 dari jurusan Administrasi Bisnis dari kampus Tia Bina Banua, Banjarmasin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen risiko. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa jenis risiko terlebih dahulu. Risiko terbagi menjadi 7. Pertama, ada risiko finansial. Adalah potensi kerugian yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, misalnya kegagalan pembayaran dari pelanggan atau ketidakstabilan pasar. Yang kedua, risiko operasional, melibatkan kegagalan dalam proses internal seperti kesalahan produksi atau kegagalan sistem teknologi. Yang ketiga, risiko reputasi, terjadi ketika kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan menurun karena pelayanan buruk atau berita negatif. Yang keempat, risiko lingkungan, berhubungan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan, seperti pencemaran atau bencana alam. Yang kelima, risiko keamanan adalah ancaman terhadap keselamatan fisik karyawan, pelanggan, atau keamanan data perusahaan. Yang keenam, risiko strategis muncul dari kegagalan strategi perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar atau teknologi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, risiko hukum berhubungan dengan potensi tuntutan hukum atau pelanggaran peraturan. Selanjutnya, saya akan membahas contoh studi kasusnya, yaitu ada sebuah perusahaan melakukan program promosi untuk meningkatkan penjualannya. Promosi yang dilakukan adalah program pembelian 5 dus, bonus 1 dus. Jadi, di sini saya akan menjelaskan risiko apa saja yang mungkin bisa terjadi, kenapa risiko tersebut bisa terjadi, dan bagaimana langkah-langkah analisa dan pencegahannya. Dalam program ini, kemungkinan risiko yang dapat terjadi ialah yang pertama, risiko finansial. Apabila biaya program promosi lebih besar daripada peningkatan penjualan. Yang kedua, risiko operasional. Jika terjadi kesalahan dalam pendistribusian bonus kepada pelanggan. Yang ketiga, risiko reputasi. Jika pelanggan merasa kecewa karena tidak menerima bonus sesuai janji. Yang keempat, risiko hukum. Apabila ada pelanggan yang menuntut akibat ketidaksesuaian promosi. Yang kelima, risiko strategis. Jika promosi tidak meningkatkan penjualan seperti yang diharapkan. Kenapa risiko-risiko tersebut bisa terjadi? Penyebabnya bisa karena perencanaan yang kurang matang, kesalahan komunikasi, kesalahan logistik, atau pengawasan yang lemah. Lalu, bagaimana langkah-langkah analisa dan pencegahannya? Yang pertama, ialah mengidentifikasi risiko, yaitu dengan mencatat semua potensi masalah. Yang kedua, penilaian risiko, dengan mengukur kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, pengendalian risiko, dengan membuat SOP, melatih tim, menyiapkan anggaran cadangan, dan menggunakan sistem digital untuk pelacakan bonus. Yang keempat, monitoring dengan evaluasi rutin, dan membuka saluran pengaduan pelanggan. Dan yang terakhir, mitigasi, dengan menyiapkan stok bonus tambahan, serta menjelaskan syarat dan ketentuan promosi secara jelas kepada pelanggan. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen risiko dan analisis studi kasusnya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.